Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardiah Nurakawati. Saya dari jurusan Ekonomi Pembangunan, Prodi S1 Pendidikan Ekonomi. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang learning disabilities dari mata kuliah perkembangan peserta didik. Di sini akan membahas tentang learning disability. Materi yang akan saya bahas pertama adalah pengertian learning disability, pengertian luas learning disability, faktor penyebab learning disability, manifestasi gejala learning disability, dan juga klasifikasi learning disability. Apa sih learning disability itu? Mari kita simak materi berikutnya. Learning disability atau kesulitan belajar adalah salah satu gangguan pada anak dalam hal kemahiran dan juga penggunaan kemampuan seperti mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, ataupun menalar. Berikut beberapa pengertian luas dari learning disability. Yang pertama, learning disorder, adanya respon bertentangan pada anak saat proses belajar. Contoh, anak yang gemar berlatih karate akan sulit untuk mengikuti seni tari karena dia harus lemah memulai. Yang kedua, learning dysfunction, proses belajar yang dilakukan anak tidak berfungsi dengan baik, padahal anak tersebut tidak mengalami gangguan psikologi. Contoh, anak yang punya postur tinggi dan kekar cocok jadi atlet basket, tetapi karena dia tidak pernah berlatih, sehingga dia tidak menguasai teknik bermain basket. Yang ketiga, underachiever adalah di mana seorang anak yang punya tingkat potensi intelektual di atas normal, tetapi prestasinya rendah. Contoh, ketika ada seorang siswa yang IQ-nya unggul, tetapi dia malah di sekolahnya tuh belajarnya cuma biasa-biasa aja. Yang keempat, slow learner, yaitu gangguan pada anak yang ditandai dengan adanya keterlambatan dalam memahami sebuah materi. Jadi contohnya seperti anak yang sudah dijelaskan oleh bapak ibu gurunya, tetapi dalam penguasaan materi dia sangat lambat untuk menerimanya. Faktor penyebab learning disability, yang pertama faktor intern dari dalam diri anak. Ada 3 sifat, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Contoh faktor intern pada gambar pertama itu sifat kognitif, intelektual anak rendah, terus afektif, labilnya emosi anak, yang ketiga psikomotorik, terganggunya alat pendengaran. Kedua, faktor ekstern atau lingkungan sekitar yang mempengaruhi learning disability pada anak. Yang pertama itu lingkungan keluarga, kedua lingkungan masyarakat, yang ketiga adalah lingkungan sekolah. Manifestasi gejala learning disability atau bukti nyata dari gejala learning disability. Di sini ada beberapa bukti, salah duanya yang pertama menunjukkan gejala emosional yang kurang wajar. Yang kedua, anak ini pasti akan mencapai hasil di bawah rata-rata temannya. Klasifikasi learning disability. Yang pertama adalah dispraksia. Dispraksia ini sebuah gangguan motorik pada anak. Jenisnya yang pertama dispraksia ideomotoris, di mana anak kurang bisa melakukan gerakan praktis sederhana seperti menggunting. Yang kedua, dispraksia konstruksional, di mana anak ini mengalami kesulitan di dalam melakukan gerakan-gerakan kompleks yang berkaitan dengan bentuk. Contohnya, anak tidak bisa menyusun bongkar pasang. Ketiga, dispraksia ideasional, di mana anak mampu melakukan gerakan kompleks namun hanya pada saat anak tersebut dalam keadaan tenang saja. Jadi, di sini pasti anak akan cenderung bingung untuk mengawali suatu aktivitas. Keempat, dispraksia oral, adanya gangguan dalam konsep gerakan motorik di dalam mulut seorang anak. Contohnya, seorang anak yang tidak bisa berbicara padahal dia sudah memasuki masa kanak-kanak. Strategi penyelesaian dari dispraksia. Ada beberapa hal dan banyak hal.
Di sini salah tiganya seperti melatih anak untuk bernyanyi, bermain kata-kata, memegang gunting, lalu mengajari anak untuk menggambar melalui gambar jiplak. Klasifikasi learning disability yang kedua adalah disleksia atau kesulitan dalam membaca. Jenisnya yang pertama disleksia auditoris, kesulitan dalam diskriminasi auditoris dan persepsi seorang anak. Contoh, anak tidak bisa membedakan kata kakak, kata, dan bapak. Kedua, kesulitan dalam analisis dan sintesis auditoris. Contoh, anak tidak bisa berbicara ibu tetapi mengambil kata i atau bu-nya saja. Ketiga, kesulitan reauditoris bunyi atau kata. Contoh, anak diberi sebuah huruf tetapi anak tidak mengingat bunyi huruf tersebut. Kedua, disleksia visual. Contoh, anak yang tendensinya terbalik seperti huruf P dibaca D. Lalu menganggap bahwa huruf P adalah huruf Q. Itu contoh dari disleksia visual. Klasifikasi learning disability yang ketiga adalah disgrafia, yaitu kesulitan belajar menulis. Ada 3 jenis pelajaran menulis: menulis permulaan, mengejar atau dikte, menulis ekspresif. Contoh disgrafia, anak tidak bisa merangkai huruf dalam sebuah angka atau membuat kalimat lengkap. Klasifikasi learning disability yang keempat adalah disfasia, yaitu gangguan perkembangan bahasa anak. Jenisnya yang pertama disfasia represif atau penerimaan bahasa. Contoh, anak bisa mendengar apa yang kita ucapkan, tapi dia tidak tahu apa yang didengar. Jadi ada gangguan stimulus pada anak. Kedua, disfasia ekspresif. Dalam hal penerimaan bahasa, anak itu tidak terdapat masalah, akan tetapi anak ini sulit untuk mengekspresikannya. Contoh, anak ini mendengar ibunya berbicara tentang kata makan, akan tetapi ketika ia ingin mengungkapkannya kembali, dia tidak bisa dan hanya bisa menangis. Klasifikasi learning disability yang kelima adalah diskalkulia atau kesulitan belajar berhitung. Diskalkulia ini sering dikaitkan dengan disfungsi kognitif atau penurunan kinerja otak anak. Contoh, anak yang diajari untuk membuat angka 7, tetapi anak itu tidak tahu bahwa angka tersebut adalah angka 7. Klasifikasi learning disability yang keenam adalah auditory and visual processing disorder atau gangguan pemrosesan pendengaran dan visual. Di sini gangguan pada anak berupa gangguan sensorik yang mempengaruhi kemampuan anak dalam memahami bahasa tertulis maupun lisan. Jenis dari auditory and visual processing disorder yang pertama peraba. Rangsangan berupa sentuhan, geli atau rasa sakit, contohnya jijik ketika memegang sesuatu yang berbulu seperti kemoceng. Kedua, pendengaran, menangkap suara dari luar. Contoh, takut ketika mendengar sesuatu seperti gergaji mesin. Yang ketiga, penciuman. Di sini lebih mengarah ke indera penciuman. Contohnya, anak sulit membedakan antara bau minyak wangi dengan bau minyak kayu putih. Yang keempat, penglihatan, seperti menangkap cahaya, warna, gerakan. Contohnya, anak lebih mudah silau atau anak tidak suka dengan kegelapan. Klasifikasi learning disability yang ketujuh adalah non-verbal learning disability atau ketidakmampuan belajar non-verbal. Di sini anak tidak mempunyai kemampuan untuk menggunakan aspek intuitif, pengaturan visual, dan juga pengolahan fungsi saat mereka belajar. Contoh, non-verbal learning disability. Ketika seorang guru memberikan tugas kepada siswanya untuk menggambar sebuah capung, akan tetapi siswanya tidak memiliki intuitif atau imajinasi bagaimana sih bentuk capung tersebut. Kesimpulan yang bisa disimpulkan dari materi yang sudah saya jelaskan bahwa learning disability adalah salah satu gangguan pada seorang anak yang berkaitan dengan kesulitan belajar dan banyak berbagai macam dari learning disability itu sendiri. Sekian penjelasan saya mengenai materi learning disability. Semoga bisa bermanfaat bagi saya sendiri dan juga kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
Jangan lupa melakukan penilaian di Google Form tersebut. Terima kasih.